Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Selvina Rosita Yulianti, mahasiswi program Magister Matematika angkatan tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan penelitian dalam tesis saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Model Asuransi Pertanian berbasis indeks jual dan indeks beli petani dalam kerangka perubahan iklim dengan pemanfaatan data indeks curah hujan untuk manajemen risiko bencana banjir di Jawa Tengah di bawah bimbingan Bapak Dr. Aditya Roni Effendi dan Bapak Dr. Nanang Susyanto. Nah, hal yang mendasari saya mengambil topik ini dalam penelitian yang saya lakukan dalam tesis saya ini adalah yang pertama pada tahun 2022 dikutip dari inews.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan bahwa tantangan bencana semakin kompleks akibat perubahan iklim. Hal ini didukung berdasarkan data yang diambil dari 1 Januari hingga 31 Mei 2023, BNPB mengatakan bahwa terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang telah didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%, dengan rincian 92,5%-nya itu merupakan bencana hidrometeorologi basah dan 6,6%-nya merupakan bencana hidrometeorologi kering, serta sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi. Nah, tentu ini akan sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang paling berpengaruh atas tantangan bencana yang telah terjadi adalah sektor pertanian. Itu petani yang memiliki lahan pertanian dan tidak ingin menerima atau menghadapi risiko finansial yang sangat besar, harusnya melakukan tindakan preventif. Beberapa di antaranya adalah dengan mengasuransikan lahan pertaniannya. Perlu diketahui juga bahwa satu-satunya asuransi pertanian yang ada di Indonesia adalah asuransi usaha tani padi, yang mana petani yang telah membayar premi sebesar 180.000 dengan rincian 36.000-nya dibayar secara mandiri dan 80%-nya atau 144.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah akan mendapatkan ganti rugi sebesar 6 juta per hektar apabila terjadi kerusakan lahan pertaniannya dengan risiko-risiko yang dijamin. Yang pertama adalah hama, kekeringan, dan banjir. Di sini kami menyoroti risiko hama. Mengapa? Karena pada risiko ini tentu akan berpotensi untuk menimbulkan moral hazard atau di mana tingkah laku dari petani yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi atau keparahan dari kerusakan itu sendiri. Nah, di sini yang dimaksud adalah mungkin petani lalai dalam merawat atau melakukan treatment si lahan pertaniannya sehingga terjadi kerusakan, atau mungkin karena telah memberikan obat dan telah berpikir bahwa telah diasuransikan lahan pertanian ini, jadi mungkin bisa semena-mena dalam memperhatikan si pertaniannya itu. Nah, ini didukung oleh data yang diperoleh dari Jasindo pada tahun 2020 sampai 2021 yang mengatakan bahwa hampir 50% klaim yang terjadi itu memang disebabkan oleh gangguan hama, seperti itu. Nah, untuk mengatasi moral hazard ini, maka kami mengambil langkah untuk menganalisis asuransi pertanian dengan menggunakan indeks difference, yaitu pengurangan dari indeks jual dan indeks beli petani. Nah, ini diadopsi dari income over feed cost pada USDA atau Department of Agricultural di Amerika Serikat yang telah ditetapkan atau diterapkan, diimplementasikan di perusahaan susu seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan penelitian literatur review dengan menggunakan Publish and Paris. Kemudian kita scraping data dari Scopus dan Google Scholar dengan menggunakan search strateginya. Yang pertama dengan menggunakan keyword agricultural insurance, risk and catastrophe, dan diperoleh 200 jurnal yang telah memiliki keterkaitan dengan keyword yang telah ditetapkan itu. Kemudian
diekstrak lagi, diseleksi, akhirnya mendapatkan 5 jurnal yang memiliki keterkaitan kuat antara agricultural insurance, risk and catastrophe, dan diperoleh ternyata penelitian tentang agricultural insurance dan indeks jual dan beli petani itu belum pernah dilakukan. Jadi ini bisa menjadi jembatan baru untuk mengisi kekosongan antara penelitian tentang agricultural insurance dan indeks difference, yaitu indeks jual dikurangi indeks beli petani. Di sini memang ada indeks ya, topik indeks, kemudian ada topik indeks insurance, tapi ini bukan indeks difference, yang mana indeks jual dikurangi indeks beli, sehingga ini merupakan kebaruan yang telah kami lakukan seperti itu. Nah, rumusan masalah yang uh, kami lakukan, yang akan kami pecahkan, yang pertama adalah kita melihat bagaimana rancangan model asuransi pertanian berbasis indeks jual dan beli petani, kemudian bagaimana manajemen risiko bencana banjir pada asuransi pertanian berbasis indeks jual dan beli petani, kemudian bagaimana perbandingan antara AUTP dan asuransi pertanian berbasis indeks jual dan beli petani. Dengan tujuan dan manfaat tentunya mengetahui rancangan modelnya seperti apa untuk bisa memberikan salah satu pertimbangan usulan kebijakan pemerintah demi kemajuan pertanian di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena perlu diketahui AOTP itu ditetapkan secara nasional bahwa petani boleh mengasuransikan maksimal 2 hektar dari tanamannya. Namun khusus di Jawa Tengah, itu petani hanya boleh mengasuransikan lahan pertaniannya sebesar 0,5 hektar. Nah, ini tentunya harus dilakukan kajian lebih dalam lagi, entah karena APBD, APBN, atau faktor lain yang bisa mempengaruhi mengapa terjadi perbedaan peraturan antara wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengetahui manajemen risiko bencana banjir pada asuransi pertanian berbasis indeks jual dan beli petani untuk melengkapi rancangan model asuransi yang telah diusulkan. Karena kita ketahui bahwa setiap wilayah di Jawa Tengah per kabupaten tentunya mempunyai latitude dan longitude, kemudian juga memiliki curah hujan yang berbeda-beda juga, sehingga untuk daerah-daerah yang memiliki risiko besar terjadinya banjir, tentu akan memiliki atau tentu akan ditetapkan premi yang lebih tinggi daripada daerah-daerah yang risiko banjirnya itu sedikit atau kecil seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui perbandingan antara AUTP dan asuransi pertanian berbasis indeks jual dan beli petani agar dapat menentukan mana jenis asuransi pertanian yang terbaik sehingga dapat ditetapkan di Indonesia dan menjadi masukan strategis bagi pemangku kebijakan dengan tujuan utamanya tentunya adalah demi kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah seperti itu. Nah, ini adalah skema penelitian yang kami lakukan. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa the one and only, the first asuransi pertanian itu di Indonesia hanya AUTP. Kemudian di sini rawan terjadinya moral hazard karena tadi risiko hama yang bisa dimanipulasi tadi, kemudian akhirnya dengan mengadopsi dari IOFC, kita bisa melihat indeks jual dan indeks beli pertanian dari segi indeks difference-nya. Kemudian juga kita memperhatikan indeks curah hujannya untuk memperhatikan risiko banjirnya seperti apa. Dan yang terakhir kita melihat asuransi berdasarkan indeks jual dan beli petani dengan manajemen risiko banjir seperti itu. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Yang pertama tentu kami mempelajari beberapa jurnal dan buku terkait ARIMA. Ini karena datanya runtun waktu ya berdasarkan per bulan seperti itu. Kemudian kita menggunakan geographically weighted regression. Kenapa? Karena tadi masing-masing wilayah kabupaten di Jawa Tengah tentunya memiliki garis lintang bujur longitude yang berbeda-beda serta memiliki curah hujan yang berbeda juga seperti itu. Kemudian AOTP yang hasil tani padi dan asuransi bencana. Kemudian yang kedua, kita mengambil data-data yang dibutuhkan indeks jual dan beli petani di wilayah Jawa Tengah, kemudian menganalisis data-data tersebut dengan ARIMA dan menghitung premi sebelum dikaitkan dengan data spasial yang tadi. Kemudian mengambil data-data spasial wilayah Jawa Tengah, dianalisis dengan
GWR, kemudian kita menyusun skenario premi asuransi pertanian berdasarkan risiko dari hasil analisis data indeks difference yang diperoleh sebelumnya, seperti itu. Nah, ini adalah dataset yang kami ambil. Kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, indeks yang dibayar petani dan indeks yang diterima petani atau indeks jual dan indeks beli petani dari 2015. Kemudian ini adalah data untuk curah hujannya diambil karena ini adalah data harian untuk data curah hujannya. Jadi dari masing-masing kabupaten di Jawa Tengah itu punya beberapa stasiun dan datanya itu per hari. Jadi nanti kemungkinan akan dilakukan uh, average-nya atau rata-ratanya tergantung dari pergerakan datanya dan juga pergerakan mungkin terjadi banjirnya seperti apa. Nanti bisa dilihat secara lebih spesifik lagi apabila semua data sudah terkumpul penuh seperti itu. Kemudian kita lihat ini adalah persebaran data setnya IJ dan IB. Jadi ini dari 2015 sampai 2023 seperti itu. Ini pergerakannya hampir mirip, tapi jelas di sini ada beberapa perbedaan. Jadi tidak serta-merta berbeda sama persis seperti itu. Nah, ini adalah stasionaritas data ID-nya. Jadi setelah diambil uh, si data indeks jual dan belinya tadi, kita lihat perbedaannya atau indeks difference-nya, kita perhatikan bahwa p-value-nya itu adalah 0,380, artinya dia belum stasioner gitu. Jadi data stasioner itu adalah data yang menunjukkan mean variance atau variance pada variasi lain itu sama dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, makanya karena belum stasioner, kita difference-kan untuk menjadi stasioner agar bisa dimodelkan dengan model ARIMA. Nah, ini adalah diferensiasi atau difference data ID, proses mencari perbedaan antara data satu periode dengan periode sebelumnya secara berurutan. Kita bisa lihat dari tes yang dilakukan dari ADF tes ya, di sini p-value-nya 0,01, kalau dengan menggunakan Shapiro Normality Test ini 0,07, jadi dengan alfa atau kepercayaan 90% atau alfanya 0,1, jadi ini sudah stasioner seperti itu karena 0,07 itu kurang dari 0,1 dan 0,01 itu kurang dari 0,1. Jelas ini sudah stasioner, jadi sudah cukup dilakukan difference datanya sebanyak satu kali saja seperti itu. Nah, ini adalah ACF PACF-nya. Kita bisa melihat lag-nya dari lag 1 sampai 4 karena di sini dipakai 1 sampai 4 ya, ini ACF. PACF-nya untuk menentukan modelnya nanti akan seperti apa. Kita bisa melihat bahwa sifat ACF dan PACF dari model stasioner kita bisa diperhatikan bahwa kalau white noise untuk sampel ACF-nya itu tidak ada yang melewati batas interval pada lag lebih dari satu, kemudian PACF-nya itu tidak ada yang melewati batas interval pada lag lebih dari satu, dan lain sebagainya. Jadi untuk AR-nya itu kita simbolkan dengan P, kemudian kalau MA-nya kita simbolkan dengan Q, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa komponen dalam pengujian model ARIMA. Jadi ada AIC, AICC, BIC, RMSC itu punya fungsi masing-masing. Kalau AIC itu kita bisa gunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi model statistik termasuk model ARIMA dengan memperhitungkan keseimbangan antara akurasi model dan kompleksitasnya. Seperti itu. Nah, jadi semakin kecil AIC menunjukkan lebih baik antara akurasi dan kompleksitas. Kemudian AICC itu adalah perbaikan dari AIC yang memasukkan penyesuaian tambahan untuk ukuran sampel yang kecil. Sama seperti AIC, nilai ini ketika dia rendah, maka menunjukkan model yang lebih baik juga. Kemudian BIC, Bayesian Information Criterion, ini mirip AIC sama BIC, digunakan untuk membandingkan model dengan pertimbangan range of antara akurasi dan kompleksitasnya. Namun, penalti terhadap kelebihan parameter lebih berat daripada BIC. Jadi kalau BIC-nya lebih rendah, maka lebih baik, sama juga ya. Jadi kalau RMS itu juga root mean square error itu digunakan untuk mengukur seberapa baik model ARIMA memprediksi nilai-nilai yang sebenarnya dengan menghitung akar rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi
dan nilai sebenarnya. Jadi RMS yang lebih rendah itu menunjukkan prediksi yang lebih baik juga. Kita bisa melihat dari line tadi, kita bisa merangkum model-model arimanya. Jadi untuk arima 111, arima 011, dan arima 110. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa AIC, AICC, dan BIC pada model arima 110 itu memiliki nilai yang paling kecil, sehingga kita peroleh model ini itu merupakan model terbaik pada data difference data ID-nya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Dengan difference 1 kali dan satu data pada periode sebelumnya itu mempengaruhi forecasting pada periode yang akan datang, seperti itu. Dan errornya ini tidak berpengaruh karena uh, ini nol ya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat ternyata ketika kita menggunakan fungsi auto arima di dalam R itu 100 itu juga merupakan uh, sesuatu model yang paling baik gitu. Di sini kenapa nol? Karena tadi uh, ini artinya tetap 110 ya, karena ini data yang di auto arimakan itu adalah difference-nya. Jadi tetap aja 110 seperti itu. Dan diperoleh persamaan modelnya seperti ini, YT, atau modelnya itu sama dengan 0,3206 dikalikan dengan YT min 1. Jadi artinya nilai pada periode sebelumnya seperti itu ditambah dengan epsilon T atau ET-nya seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa difference data ID-nya itu kalau versus fit data pada model ini ya sudah mengikuti, jadi sudah cukup bagus seperti ini. Kemudian kita lihat untuk plot residualnya seperti ini. Kita bisa perhatikan lagi ternyata residualnya itu mengikuti proses white noise. Jadi proses white noise itu memiliki rata-rata yang konstan, kovariansnya 0, dan korelasinya 0. Dengan kata lain, proses ini itu bersifat stasioner. Jadi si white noise, si residualnya itu sifatnya stasioner dan merupakan building block bagi proses stasioner lainnya, dan sering ditulis dengan XT white noise 0, sigma kuadrat, atau dia itu berdistribusi normal. Jadi residualnya itu berdistribusi normal. Nah, karena berdistribusi normal, jadi kita bisa melakukan simulasi sebanyak 10.000 kali untuk nilai errornya. Jadi untuk errornya itu kita bisa simulasikan sebesar 10.000 kali dengan menggunakan R norm atau random normal seperti itu di fungsi R ya. Jadi ketika di running nanti akan memperoleh nilai error itu yang sangat banyak, itu sebanyak 10.000 kali, jadi antara negatif 4 sampai 4 berdasarkan uh, function di R-nya seperti itu, sehingga nanti akan menghasilkan nilai simulasi difference ID-nya itu juga berbeda-beda. Nah, ini dilakukan penting, kenapa? Karena dengan melakukan simulasi seperti ini nanti kan prediksinya itu akan berbeda-beda, tapi antara rentang yang masih di situ-situ aja gitu. Jadi nanti pada akhirnya itu akan memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat daripada kita tidak melakukan simulasi atau hanya melakukan simulasi sebanyak 1 kali seperti itu. Kemudian ini diperoleh persebaran errornya seperti ini. Kemudian ini adalah persebaran simulasi difference ID-nya. Nanti akan seperti ini ya. Jadi ini waktu ini adalah hasil simulasinya. Kemudian diperoleh hasil simulasi ID pada Agustus 2023. Jadi kita memprediksi Agustus 2023 ya, itu sebesar atau berkisar di antara indeks difference itu berkisar di antara di sini ya, di atas berapa ini? Di atas 6 ya, 6 sampai ini 12 setengah, 12 lebih 16 ya berarti ya, sekitar itu. Nah, berada di sekitar sini seperti itu, dan ini sesuai dengan data yang sesungguhnya. Jadi kalau dilihat di data aslinya, indeks ID Agustus 2023 itu berada di sekitar sini seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ini kita rata-rata itu tidak jauh berbeda dengan hasil ID Agustus yang sesungguhnya seperti itu. Nah, itu fungsinya melakukan simulasi sebanyak beberapa ribu kali seperti itu. Nah,
Kemudian dari yang kita peroleh, kita melakukan perhitungan. Yang pertama adalah indeks difference. Tadi kita menggunakan ID, itu ID sama dengan indeks jual dikurangi indeks beli. Kemudian present value, karena ini penting dilakukan. Kenapa? Karena nilai mata uang saat ini itu akan berbeda dengan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti itu atau pada periode selanjutnya seperti itu. Nah, kita menggunakan rumus present value itu sama dengan indemnity. Indemnity nanti di sini ya, itu dibagi dengan 1 ditambah 0,0575 dibagi 4/12. Nah, di sini kenapa 0,0575? Karena ini adalah BI rate, kita menggunakan BI rate, kemudian ini 4/12. Jadi masa tanam itu 3 bulan ya, jadi kan ada 4 periode gitu dalam 1 tahun. Kemudian ini indemnity-nya, yaitu indemnity itu adalah harga yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada petani. Jadi indemnity-nya sama dengan, jadi akan diberikan sebesar 0 ketika indeks difference-nya itu lebih dari atau sama dengan deductible. Deductible itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh petani secara mandiri. Jadi ketika ID-nya itu lebih besar daripada omega, maka perusahaan tidak harus membayar ganti rugi kepada petani. Namun ketika ID-nya kurang dari omega, maka yang dibayar oleh perusahaan adalah omega dibagi dengan ID, maaf, dikurangi dengan ID seperti itu. Nah, dengan data 2017 dengan harga per indeks difference itu sebesar 12 juta sekian diperoleh perhitungan premis sebagai berikut. Jadi omeganya itu dari 0,5157 0,515 itu dengan membayar premi sebesar 1.269 sekian, maka petani itu bisa mendapatkan ganti rugi sebesar, kalau yang 0,5 berarti 0,5 dikalikan 12 juta sekian sekitar 6 juta ya. Jadi ini mirip dengan kebijakan AUTP yang sekarang tapi dengan premi yang lebih rendah. Kemudian di bawahnya juga berarti 1 kali 12 juta sekian, 5 kali 12 juta sekian. Kemudian kalau misalkan deductible-nya yang ditanggung adalah 7, berarti 7 dikali 12 juta sekian dengan preminya 1.513. Kemudian kalau misalkan deductible-nya 10, berarti 10 kali 12 juta sekian, maka preminya yang harus dibayarkan adalah 297.530 sekian, seperti itu. Nah, ini kenapa sangat murah? Karena mungkin terjadi, kita mengambil sampel dari 2017. Nah, di sini mungkin karena saat ini terjadi perbedaan harga tahun dasar, karena harga tahun dasar saat ini yang dipakai adalah 2018. Jadi mungkin di tahun 2017 ini kan masih menggunakan harga tahun dasar 2012. Jadi mungkin terjadi perbedaan sehingga sangat murah. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Nanti mungkin untuk data yang lebih validnya, ketika sudah rilis data dari BPS untuk tahun 2023, harga per indeks difference-nya itu mungkin akan lebih mungkin mendekati dari AUTP, tapi kemungkinan besar itu tetap lebih murah daripada AUTP seperti itu. Nah, rencana selanjutnya, jadi itu adalah yang sudah kami lakukan. Rencana selanjutnya adalah yang pertama, tentu kita akan mengambil data spasial wilayah Jawa Tengah, kemudian kita akan menganalisisnya dengan Geographically Weighted Regression atau GWR. Dan ini memerlukan kehati-hatian yang sangat besar karena nanti tentunya perlu longitude, latitude, dan juga curah hujan seperti itu untuk melihat indeks kerentanan per kabupaten di wilayah Jawa Tengah seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti akan menyusun skenario premi asuransi pertanian berdasarkan besar risiko dari hasil analisis data indeks difference seperti itu. Nah, nanti seperti sebagai gambaran nanti hasil akhirnya rencananya nanti ini kan dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah, kemungkinan nanti insya Allah akan menggambar petanya juga, jadi akan melihat kerentanan dari masing-masing kabupaten, kemudian kita bisa menggambarkan dalam bentuk peta seperti ini, kurang lebihnya nanti dilihat mungkin di Pemalang indeksnya mungkin sekitar 0,1 dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan dengan analisis GWR yang
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.